Hello, what's up gentlemen? Udah lama gua nggak nge-review sebuah barang. Brand Leica itu apa sih? Orang umum akan berpendapat bahwa Leica ini brand kamera yang biasa aja. Tapi bagi seorang videografer atau fotografer atau orang yang berkecimpung di dunia seni fotografi, tentunya Leica itu bukan brand sembarangan. Dia termasuk adalah brand yang luxury. Jadi bukan untuk orang yang mending bandingin sama yang itu, mending harga itu dapat yang ini. Jadi bukan hal yang seperti itu ya. Kalau orang sudah memilih Leica sebagai gear utamanya misalnya atau secondary gear, berarti keputusannya itu udah bener-bener mateng banget memilih Leica gitu. Gue pernah mencoba juga kamera yang khusus foto itu Fujifilm X100F. Fujifilm itu punya karakter ya, terutama keunggulannya adalah di bagian presetnya, looksnya. Dia punya look sendiri gitu, kayak filter sendiri gitu. Ada chroma, sepia, negatif, terus ya banyak lah, ada beberapa preset di situ. Gue akan menceritakan sedikit apa yang membuat gue jadi serius untuk ngambil kamera yang termasuk tidak murah ini. Kamera yang bukan kamera main-main gitu. Nah, gue mau memulai itu dengan lebih serius, makanya gue ambil Q2. Misalnya ada yang nanya kenapa nggak M aja sekalian gitu, atau SL lebih profesionalnya gitu, SL3 atau M11 gitu. Gue rasa sih kalau untuk mobilitas gue, untuk hal-hal yang lebih praktis, gue lebih tertarik cenderung ke Q2. Kenapa nggak Q doang? Kalau Q doang, kalau gue lihat ada kekurangannya di ketahanan dia terhadap cuaca ya. Weather shieldnya dia nggak punya. Kalau megapikselnya oke, dia full frame juga. Cuma ya itu memang kurang aja sih. Karena memang gue kan seringnya di outdoor. Kadang kalau hujan ya mau nggak mau ada momen tersendiri yang harus gue shoot, ya gue shoot gitu. Dan kalau Q2 ini resolusinya lebih gede lagi dibanding si Q. Jadi ini dusnya begitu premium menurut gue, Leica Q2. Nah ini varian warnanya ya. Yang pasti ini variannya warna hitam. Nah ini ada dua versi. Menurut penjelasannya, si versi EUJP ini, atau bisa dikatakan Eropa, USA sama Jepang, dan dibanding dengan versi yang satunya lagi, yang ini, yang RAW, ada yang bilang ini perbedaannya hanya di soket colokan listriknya. Ada yang bilang ini adalah format video yang RAW ini bisa unlimited, mengikuti perekaman pada sisa memory card. Sementara ini ada jatahnya cuma 15 menit untuk video. Kalau RAW ini full sepanjang selamanya memory card lu aja gitu. Misalnya memory card tuh 128 GB, ya dibablasin 128 GB habis. Jadi unlimited dia recordingnya. Kok gue ngambil Leica Q2, kenapa gue nggak ngambil Deluxe 7 atau Deluxe 8 yang baru gitu? Untuk kategori Deluxe itu dia udah assembly-nya itu udah bukan lagi di Jerman, dia jadi kerjasama dengan Panasonic Lumix. Itu udah campuran made in China, jadi nggak pure dari Jerman. Itu untuk Leica yang Deluxe ya. Kalau ini pure, dia semua komponennya dari Jerman, berbeda dengan Deluxe. Sebenarnya ini bukan video unboxing baru beli, enggak ya. Gue langsung datang ke toko, udah gue cek, cuman di repack lagi, dan sekarang gue buka untuk kalian biar tahu gimana sih kamera ini gitu. Oh harusnya begini. Salah setting ya gue. Nah jadi ini boxnya itu cukup menawan hati sih menurut gue. Dengan ya walaupun ribet ya, tapi mereka menyuguhkan experience yang lain dalam mengunboxing gitu. Jadi kita ngelihat kok kayak kotaknya keren banget gitu.
Nah, jadi ini bentuk kotaknya. Setelah dibuka lapisan 1, lapisan 2 begini. Kita buka di sini. Nah, set di bawahnya gini. Nah, yang atas ini bagian kamera. Yang bagian kamera gue kesampingin dulu. Nah, di sini ini tuh manual book, garansi dan lain-lain ya. Nah, ini nanti kalian lihat sendiri. Di sini adalah aksesoris, charger, baterai, terus strap, adanya di bawah sini. Ini gue jadi bingung mau buka yang mana dulu ya. Kayaknya sih mending yang ya ini dulu lah. Aksesorisnya ini gue repacknya ngaco aja ya, ngasal aja ya. Yang penting kalian tahu aja. Ini tuh strap, kita dapat strap. Strapnya ini bahannya leather, kulitnya kulit beneran nih. Terus dibungkus lagi pakai kayak gini, pouchnya bagus banget nih. Gue taruh dulu. Nah, selanjutnya ini ada ininya, chargernya. Jadi untuk Leica Q2 itu belum bisa ngecas langsung ke kamera. Jadi nggak bisa ngedirect langsung, dia harus pakai begini ya. Ini apa ya, bekas baterai tadi mungkin. Baterainya ada di kamera. Terus di sini adalah ini ring converter. Dia adapter ring buat lensa. Terus ini perkabelannya ini untuk casannya nih. Nah, ini ada casan yang Eropa, ada casan Asia. Udah gitu aja ya. Lanjut ke bagian manualnya. Di sini ada bonnya kayak gue singkirin dulu set. Nah, biar gimana ya, takutnya merusak harga. Gue dapat harga murah banget, masalahnya dengan kondisi yang bagus kayak gini. Takutnya nanti toko lain jadi sirik-sirikan gitu. Jangan ya. Nah, ini tanda tangan basah. Jadi bukan printan, aslinya ini tanda tangan basah. Terus di sini ada kartu garansi. Ini keterangan tipe sinyalnya dan Bluetooth. Nah, ini 1 tahun free digital membership untuk komunitas sepertinya nih. Dan ini 3 bulan membership untuk Adobe, Lightroom Classic, Photoshop. Ini guide-nya. Oke, sekarang kita lihat kamera yang gue dapat dalam kondisi second ini kayak gimana sih. Tada, kayak begini. Ini kondisi second ya. Jadi maklum kalau ada minim tanda pemakaian. Materialnya mungkin dari aluminium. Tuh ada sedikit luka-luka lah. Ini masih wajar ya. Ini lens shootnya cuman begini doang tuh. Sedikit banget ini tanda pakainya. Ini udah pakai UV filter, dibonusin. Clean, gak ada jamur, gak ada debu, gak ada apalagi tuh, gak ada jamur, debu, retak apalah, gak ada. Nih, kalian lihat bodinya tuh, ini like new, bener-bener like new. Ini udah pakai tempered glass. Oke, gue beli second dapet yang kayak baru banget. Nah, inilah Leica Q2. Sebelum gue nyalain, di sini ada fiturnya. Ini adalah aperture-nya, bukaannya ya. Kita mau pakai automatic. Ini 1,7 sampai dengan 16. Jadi untuk foto shoot pemandangan oke juga. Kalau mau bokeh apalagi 1,7 bro. Terus di sini kita bisa pakai mode automatic atau manual dengan cara tuas ini diklik, diputar sedikit. Nah, ini udah automatic, dia ngelock. Kalau kita mau manual, tekan sedikit set. Nah, gerak dia. Manual.
Tapi gue contohkan sekarang di automatic dulu. Nah, fitur yang keren dari lensa ini adalah ini normal dan ini untuk foto makro. Setrep, ajib banget emang. Ini yang gue suka dari Leica Q2. Dia nggak ada zoom telezoom gitunya. Gue rasanya gue jarang juga sih pakai lensa zoom kayak gitu, karena bukan ngeliput sport juga gitu. Jadi beginilah. Ini shutter speednya, ini bisa disetting dial ISO, ini tombol power, di sini play, function, menu. Kita nyalain, deng deng. Kalau kita pencet klik menu, nah ini menu, ntar terlalu terang. Di tombol menu ini kita ada pilihan mau pakai foto atau video. Nah, ini awalnya yang punya ini tuh menggunakan versi yang paling lama 1.1. Ini baru gua upgrade. Jadi firmware-nya yang 5.1. Jadi jauh banget kan. Yang punya ini dari awal itu dari 1.1 bener-bener gak diapa-apain kali ya. Kurang paham mungkin. Sampai berapa generasi kan, berarti udah firmware 2, firmware 3 sampai 5 baru gue yang upgrade. Berarti itu bener-bener gak dipakai banget. Kurang paham mungkin orangnya ya. Jadi begini tampilan menunya. Ini firmware yang baru ya. Kalau yang lama itu agak satu-satu. Kalau ini lebih enak dilihat. Ini untuk video, ini untuk foto. Gue hanya memperlihatkan sedikit aja fiturnya. Misalkan gini, ini yang bikin si Leica ini gue suka, ini kan 42 megapiksel ya. Dari 24 ini 48 megapiksel, sorry. Jadi ini ada sistem yang ketika kita mau ambil, kalau kita foto cekrek gitu ya, ini dia bener-bener tanpa cropping. Tapi kalau kita mau zoom, kita punya zoom digital. Nah, ini zoom yang 35, ini 50, ini 75. Kita contoh ini kan full. Kalau kita mau ke 35, kepotong. Nah, kalau kita mau dekat lagi boleh 50, cetek tambah dekat lagi. Oh, kurang dekat lagi zoomnya 75. Nah, itulah keunggulannya digital zoomingnya. Dan ini kamera termasuk dengan sensor full frame ya, sensor yang gak main-main. Dan ini kamera full frame pertama yang gue punya gitu. Kalau untuk produksi itu dari kantor, kalau enggak ya nyewa gitu di luar. Tapi untuk punya pribadi, ini kamera full frame pertama yang gue miliki gitu. Yang bener-bener gue serius banget gitu belinya, karena gue memang suka dan desainnya itu minimalis, sesuai dengan karakter gue juga sih, yang gak mau neko-neko gitu. Oke, jadi gitu aja. Oh, ini viewfindernya bisa kalian lihat di sini. Viewfindernya ceklek. Sebenarnya gue mengharapkan sih ada lock profile ya gitu, lebih keren lagi. Tapi mungkin ya sulit sih ya, kalau Leica memang bukan untuk video banget gitu, lebih ke fotosentrik dia. Nah, ini keterangannya kalian bisa lihat sendiri. Ini simple banget, cuman pilih mau foto apa video, mau foto video. Kalau mau menu pilih yang ini. Nah, ini ada 5 menu tuh. Kayak gitu gents. Jadi nah, buat yang nanya mungkin lensa lagi, kamera ini nggak punya ini ya, nggak punya flash built-in. Jadi dia harus pakai flash eksternal. Tapi gue sih jarang banget menggunakan flash. Mungkin mode-mode tertentu aja kali gue pakai flash. Tapi gue sangat jarang menggunakan flash. Oke, jadi kayak gitu aja ya. Kenapa gue memilih Q2? Alasannya karena kalian lihat sendiri deh, desainnya kayak gini.
Ini gue dapet second, harganya murah. Gue bilang gue nggak nyebut harga, takutnya gue ngerusak harga pasar gitu. Kalau gue sebut murah, gue mau mempertahankan si Leica ini tetap mahal sebetulnya, tapi gue dapetnya harga yang cukup murah. Nah ini tombolnya juga masih kliki banget tuh. Ini masih kenceng dia tuh, enak, semuanya masih enak, masih nggak ada karet yang getas, nggak ada ini yang kendor. Paling lecet cuman ini doang, ya wajar lah, ini kan ditaruhnya, kadang orang suka begini ya, nah kayak gitu. Oh iya, mungkin pada pengen tahu ya di sini baterainya kayak gimana. Nih baterainya gini nih. Nah kalau udah ngangkat, tekan lagi sekali, nah baru bisa kecabut. Sistemnya kayak gitu. Ini baterainya. BPSCL 4. Ini bisa tahan lebih lama dibanding seri yang Q. Nah untuk memorinya di sini. Nah, sesederhana ini kameranya. Mungkin nanti gue akan memperlihatkan hasil dari foto ini kayak gimana. Oke gitu aja ya. Ini Leica Q2. Thank you banget buat kalian yang udah nyaksin video gue tentang Leica Q2 ini. Semoga bermanfaat. See you gentlemen.